Halo guys, balik sama gue Daryl di This is Dari Channel. Oke, hari ini gue mau sharing satu hal ya teman-teman yang sering gue pakai juga ya tentang price action. Nah, price actionnya ini gue bahas ya special ke satu hal aja atau satu jenis aja. Kenapa? Karena satu jenis ini yang paling menurut gue punya probabilitas yang cukup besar dan yang paling penting ini yang gue pakai sehari-hari di dalam trade gue gitu ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, gue pengen ingetin kalau misalnya kalian pengen coba trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link pendaftarannya ada di description di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut ya. Dan kenapa harus trade sama Okta? Karena semuanya transparan, gak ada hidden fees. Chartnya juga tidak dimanipulasi ya, semuanya lancar-lancar aja. WD Depo juga oke. Kemudian dia punya fitur yang namanya Space ya di dalam aplikasi yang bisa kalian download di App Store maupun di Play Store. Jadi kalian buruan download aplikasinya. Manfaatin fitur Space ini karena ini bermanfaat banget buat trader-trader retail seperti kita ya. Ada informasi tentang XAU, tentang saham luar negeri, tentang kripto gitu ya. Analisa teknikal maupun ada berita-berita. Jadi ini berfungsi banget. Oke? Ya, itu aja teman-teman ya sekilas tentang Okta. Sekarang langsung aja gua jelasin apa yang pengen gue bahas untuk hari ini gitu ya. Jadi gue akan jelasin seperti biasa teman-teman di Paint dulu ya sebentar. Oke. Nah ini ya. Gue akan jelasin di sini seperti biasa. Jadi ngomongin tentang price action ya, PA teman-teman ya. Ada 3 pertama ya yang harus gue jelasin dulu ya, walaupun gue nggak bahas semuanya. Tapi ini gue harus jelasin dulu ya. Yang pertama itu ada price action yang namanya impulsive move ya. Nah, impulse ya teman-teman ya. Nah, impulse ini biasanya ditandai dengan candlenya yang bodinya tuh panjang-panjang ya. Baik ini mau yang bearish maupun yang bullish itu ditandai dengan panjang-panjang gini. Dan ini mengindikasikan adanya continuation ya, ada kelanjutan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat candle impulsif seperti ini di dalam market ya, next candlenya diharapkan dia itu akan bikin continuation gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya rejection. Oke. Nah, rejection. Rejection itu adalah kondisi candle yang kalau misalnya dikena satu level ya, misalnya di level support gitu ya, ada harga mendekati level tersebut ya, kemudian dia melakukan bentar. Oke, nah seperti ini ya, dia melakukan reject kayak begini gitu. Oke, nah sebentar. Nah seperti ini dia melakukan rejection. Jadi dia ada kakinya, ada shadownya nih, ya ada wicknya ya. Kalau gue bisa bilang di sini ada wicknya. Dan ini mengindikasikan akan adanya reversal teman-teman ya, seperti itu. Dan kunci dari rejection candle ini adalah semakin body candlenya kecil dan kakinya semakin panjang. Contoh misalnya seperti ini bodinya kecil nih, terus kakinya panjang gitu ya. Maka kemungkinan reversalnya itu akan semakin besar terjadi ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang tradingnya itu retracement trade ya. Jadi retracement trade itu cocok banget pakai rejection. Nah sekarang yang pengen gue bahas secara fokus yang which is itu gue akan jelasin juga di chart, yaitu adalah price action yang ketiga teman-teman ya, yaitu adalah tentang false break. Oke. Nah false break. Oke. Jadi ciri-cirinya itu adalah dia sama ya, ada support gitu, seolah-olah dia maju mendekati support dan seolah-olah dia break teman-teman ya, seperti ini. Dan ternyata setelah dia bertindak panjang ini ternyata dia tutupnya itu malah ke atas kayak gini. Jadi false break itu teman-teman ya, dia seolah-olah dia ngebreak level supportnya, tapi close-nya itu tetap di atas level support tersebut ya. Jadi itu namanya false break. Nah false break ini akan menjadi sebuah price action yang sangat-sangat luar biasa bagusnya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam false break ini mengandung momentum ya. Nah mengandung momentum sehingga biasanya ketika dia ada false break tuh harganya bergerak ya ke arah yang ditentukan gitu ya. Jadi kalau misalnya false breaknya bullish dari support biasanya ke arah atas ya, atau ke arah bullish. Tapi kalau false breaknya di resistance biasanya dia ke arah bearish atau ke bawah kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat banget dan sangat-sangat luar biasa banget kalau misalnya kalian pakai untuk trading ya, atau lagi untuk scalping. Nah ini sangat bisa banget kalau misalnya kita mau gabungkan ke scalpingan yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya kalian ngikutin series gua, tuh gua ada bahas video-video sebelumnya gitu ya. Nah gua mau tunjukin teman-teman ya price action seperti apa sih yang dibilang false break kayak gitu ya. Jadi kalian lihat ya, misalnya nih. Nah ini contoh aja ya. Di sini ada yang namanya base ya. Kalau kalian lihat di sebelah sini, nah ini ada base, oke. Nah terus ternyata di sini dia ada
high yang terbentuk ya, dan ternyata high terbentuknya ini gue dilihat aja deh biar jelas ya. Nah, ini ada resistance terbentuk di sebelah sini, ya ini high ya. Dan ternyata di sini ada false break teman-teman ya. Dia seolah-olah dia nge-break ke atas, oke. Ternyata dia nggak jadi nge-break ke atas, dia malah balik lagi ke bawah gitu. Sehingga ini akan menimbulkan momentum untuk bearish yang sangat kuat gitu ya. Sehingga kalau misalnya kondisi seperti ini, kalian bisa melakukan sell teman-teman ketika dia sudah close di bawah candle yang menyebabkan false break ya. Jadi kalau candle yang menyebabkan false break ini, itu adalah candle yang hijau ini. Kita lihat low-nya, kita gambarin low-nya seperti ini ya. Oke. Dan setelah kita gambarin low-nya, berarti kita boleh entry di candle yang close di bawah garis ini, yaitu adalah candle yang ini. Sehingga kalian bisa entry di candle ini, close-nya, stop loss-nya di atas sini ya. Terus dengan risk reward ratio 1 dibanding 1,5 gitu. Ya kurang lebih kayak begitulah ya. Nah, jadi di sini kalian bisa caranya tuh seperti itu untuk entry-nya. Dan walaupun dia sempat ke atas dulu, tapi tetap aja ya, false break ini biasanya sudah menjadi ujung dari ujung. Jadi kalau misalnya dia memang mau turun, itu udah pasti dia nggak bisa ngelewatin high di sini. Tapi kalau dia bisa ngelewatin, biasanya harganya memang pasti ke atas atau berbalik arah gitu. Jadi makanya gue bilang kenapa false break ini tuh sangat-sangat penting dan sangat-sangat bagus ya. Kalian bisa gunakan false break ini untuk scalpingan, untuk apapun itu bisa banget ya. Gua pakai scalpingan di M1 pun itu sangat-sangat oke sekali gitu ya. Dan jangan lupa juga ya, penggunaan false break ini kalian gabungkan dengan teknik yang sudah gua bikin kemarin ya, yang sudah gua bahas, yaitu dari daily candle ya. Teman-teman, ini bisa gua remove ya. Misalnya di sini gua pakai M30 atau gua pakai H1 aja deh ya. Nah, gue pakai H1 di sini misalnya ya, terus di sini gue tandai nih yang high kemarin itu di sebelah sini ya, candle sebelumnya. Terus low-nya juga gue tandain sebelah sini ya. Nah, oke. Terus kemudian pivot point-nya gue tandain juga ya. Terus kemudian 1/4 dari pivot point-nya gue tandain juga ya. Jadi seperti ini. Kita sudah gambar ini dulu ya. Baru turun time frame ke M5 gitu, kita lihat baru di sini. Nah, di sini kita cari apakah ada kemungkinan untuk false break yang bisa kita masukin gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya gue lihat ya, kalau misalnya kita perhatiin di sebelah sini tuh ada low ya, di sebelah kiri, di sebelah sini nih low yang sebelah sini ya. Dan ternyata dia tidak sampai false break gitu, dan harganya sudah ke atas, balik lagi ke atas gitu. Nah, ini mungkin di contoh ini tidak menemukan false break yang signifikan ya, cuman at least teman-teman ya, kalian bisa mempergunakannya seperti ini ya. Jadi cara pakainya itu seperti ini. Kalau misalnya candlenya masih bullish di H1-nya, tentu di time frame M1-nya kalian cari false break yang menunjukkan arah ke atas, karena kita masih trading ngikutin H1-nya gitu ya. Kita jangan ngelawan time frame besarnya gitu. Jadi di M1-nya juga kita. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Ini di harga yang paling current ya teman-teman ya, di gold. Ini kan ada low ya, structure low, dan ini ada false break tuh. Dia seolah-olah nge-break tapi ternyata close-nya di atas, dan ini bisa ada kemungkinan harganya ke atas seperti itu ya. Dia bisa melanjutkan pergerakan ke atas. Jadi kalau bisa saya gambarkan seperti ini, menuju ke high terdekatnya gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa kalian perhatikan teman-teman, dan bisa kalian backtest juga ya, penggunaan false break ini bisa nggak, atau kalian bisa mendapatkan manfaatnya nggak ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu ya. Itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen belajar lebih detail, kalian bisa join membership di YouTube channel gue, kalian bisa subscribe ya. Harganya sangat-sangat murah, dan itu bahkan cuman kalian 2 kali ngopi ya dalam sebulan. Itu murah banget dibandingkan value yang akan gue berikan ya. Terus kemudian kalau misalnya kalian pengen ada pertanyaan, kalian bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya punya request juga, kalian tinggal komen aja di bawah ya. Like video ini, share ke teman-teman kalian lain, kiranya bisa membantu teman-teman yang lain juga yang membutuhkan informasi dari video ini. Thank you semuanya, sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye-bye.